Nah, dari situ memang aku rasa kayak ini sebenarnya sulit, tapi mau nggak mau ini kesempatan terakhir. Aku sebagai cewek nggak, ya Allah aku kekurangan teman cewek, nggak, aku nggak pernah merasa seperti itu. Aku cuman suka ngitung gitu. Pokoknya aku ngitung. Jadi aku tuh waktu nyari jurusan itu aku nyari jurusan yang banyak hitung-hitungannya mata kuliahnya. Nah, Kelas Pintar, selamat datang kembali di podcast Pintar Pilih Kampus. Podcast ini bakalan ngebahas tentang fakta-fakta unik dan menarik mengenai kampus-kampus PTN. Ketemu lagi sama aku Tria Indah, guru ahli dari Kelas Pintar yang bakalan nemenin kalian di setiap episodenya. Kalau di episode kelima kita ngobrol bareng sama Kak Esther, seorang mahasiswi Fakultas Hukum dari UGM. Di episode kali ini kita kedatangan seorang mahasiswi dari Teknik Desain dan Manufaktur dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kita bakalan ngobrol bareng sama Kak Kirana Kusuma yang bakalan ngebahas tentang jurusan ini, dan kita bakalan ngomongin tentang prospek pekerjaan dari jurusan ini. Oke, langsung aja kita panggilkan Kirana Kusuma. Halo, selamat datang. Silakan duduk. Oke, thank you. Boleh Kirana perkenalan ke sahabat kelas pintar dulu? Oke, halo sahabat kelas pintar. Kenalin, aku Kirana. Aku salah satu mahasiswa dari Teknik Desain Manufaktur dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan sekarang aku lagi semester 8 atau semester akhir. Wow, berarti kalau semester 8 ya udah skripsi lah ya. Iya, udah lumayan beban ini. Kira-kira sidangnya kapan? Waduh, itu pertanyaan yang haram ya. Lari. Oke, dan kita nanti bakalan ngobrol ngulik-ngulik tentang jurusannya dari Kirana ya. Oke, Kak. Nah, aku penasaran nih Kirana, kenapa sih Kirana mau masuk ke Teknik Desain dan Manufaktur di kampus ini gitu? Aduh, ini ceritanya agak panjang ya. Iya, sebenarnya aku tuh pengen banget masuk di Teknik Metalurgi, itu di ITS gitu. Cuma waktu aku coba masuk di SNBT itu belum rezeki, belum lolos. Terus udah lewat jalur manapun itu belum lolos juga. Akhirnya aku punya satu kesempatan di Politeknik ini, karena aku memang tahu Politeknik PPNS ini sendiri itu memang kan bagiannya dari ITS sebelumnya. Cuma sekarang udah berdiri sendiri ya, udah misah sendiri gitu. Jadi tapi masih satu lingkup sama ITS kayak gitu. Nah, pas aku daftar di sana, aku tuh daftarnya manajemen bisnis. Manajemen bisnis sama K3-nya tuh yang paling populer di PPNS sendiri. Tapi waktu aku tes wawancara, ada satu dosen tanya gitu, kenapa kamu ambil manajemen bisnis? Otomatis aku jawab, karena aku punya bisnis keluarga. Aku bilang, ya aku pengen nerusin bisnis keluarga. Waktu itu alasan aku itu. Terus hanya dibilang, kenapa kamu nggak ambil yang desain manufaktur aja? Jadi aku nggak paham gitu, apa sih desain manufaktur? Hanya dijelasin. Jadi desain manufaktur itu secara garis besarnya dia tuh sama halnya dengan manajemen bisnis, tapi dia bidang saintek. Kayak gitu, dia bidang saintek, jadi memang agak berbeda. Kalau manajemen bisnis dia sosum, kalau desain manufaktur dia saintek. Terus dari situ aku kayak boleh deh Bu, coba saya daftar. Jadi saya ganti jurusan. Jadi di tes wawancara itu bisa kita ganti jurusannya kita. Akhirnya aku ambil prioritas pertama itu di Teknik Desain Manufaktur. Akhirnya aku lolos di sana. Gitu dia. Nah, ujian masuknya susah nggak sih waktu masuk ke Teknik Desain Manufaktur? Nah, sebenarnya kalau masuknya itu tuh cukup susah. Kenapa aku bilang susah? Karena aku kurang pandai nih di fisika. Karena soalnya teknik tuh fisika ya? Iya, teknik itu kan kayak fisika banget gitu. Fisika banget kan. Nah, sedangkan waktu aku di SMA tuh ujian fisika aku tuh suka ngulang gitu. Gitu, jadi aku belum memahami secara rumus. Tapi kalau di nalar itu sebenarnya bisa-bisa aja. Ya, lebih mudah. Cuma kalau mau disesuaikan dengan rumus itu aja sih yang aku kadang agak kesusahan kayak gitu. Suka buat rumus sendiri, cari cara cepatnya gitu. Kalau pakai rumus dari sekolah itu kayak aduh kelamaan nih aku pahamnya, jadi buat rumus-rumus sendiri kayak ngulik gitu. Sendiri gitu ya. Iya, ngulik sendiri. Jadi aku punya waktu itu 1 minggu. 1 minggu itu aku belajar untuk soal-soal fisika. Bener-bener fisika. Iya, soal-soal fisika yang dari ujian-ujian sebelumnya. Nah, dari situ memang aku rasa kayak
ini sebenarnya sulit tapi mau nggak mau ini kesempatan terakhir kayak gitu. Okay. Mau nggak mau harus bisa nih. Kepepet nih ya. Iya, kepepet, udah nggak ada lagi pegangan gitu, udah nggak ada pegangan, cuma PPNS nih harapan aku kayak gitu. Makanya. Terus akhirnya diperjuanginnya di situ ya. Iya, soalnya ternyata saingannya tuh banyak Kak. Banyak kayak udah mau masuk ITS aja. Sama aja ya. Iya, sama aja. Saingannya ternyata banyak juga. Aku pikir kayak orang-orang lebih tertarik PTN ya daripada Politeknik. Ternyata sama aja kayak gitu. Nah, dulu waktu masuknya Kirana sendiri masuk atau ikut ke SNBT nggak sih? Waktu masuk ke teknik desain dan manufaktur ini? Oke, dulu aku tuh sebenarnya SNBT dulu, tapi aku ambilnya ITS kan. Nah, cuman karena aku yang undangan ya, yang jalur undangan nih ya ini. Iya, yang jalur, aku nggak ambil jalur undangan, aku jalur langsung tes. Oke. Nah, di SNBT itu aku memang dua-duanya ambil ITS. Aku 2 kali Kak. Aku ikut SNBT 2 kali dari tahun 2019 sama 2020. Itu sama-sama ketolak karena aku masih memperjuangkan metalurgi. Harus metalurgi. Gitu, tapi ternyata belum rezeki kan. Nah, ini ada cerita menariknya. Nah, aku nggak keterima, jadi aku lewat jalur tes reguler di PPNS. Ada tuh tes regulernya lewat buat di PPNS-nya ya? Iya, kayak gitu. Nah, aku punya cerita menarik sih Kak. Sebenarnya kalau aku kan pengen metalurgi. Nah, setelah di semester 3, aku mempelajari metalurgi juga di jurusan aku. Kamu. Dan dosenku itu juga dari metalurginya ITS. Jadi pas banget, terus aku kayak, oh mungkin ini jalannya Tuhan. Aku nggak lolos di ITS, mungkin karena biar aku nggak ambis 3,5 tahun kuliahnya di 4 tahunin aja gitu. Jadi aku bisa pelajari metalurgi. Jadi aku mempelajari metalurgi di masih ketemu juga tuh ya sama metalurgi. Iya, masih mempelajari itu. Kayak jauh-jauh. Jadi ini kayak fun fact, plot twist banget ya jurusan aku kayak gitu. Perjalanan yang sangat panjang ya buat ketemu sama si metalurginya itu. Iya, udah SNBT 2 kali tapi ternyata ketemu juga di jurusan ini. Iya, gitu. Jalannya di sini berarti ya. Iya, benar banget. Nah, kalau pengalaman Kirana sendiri kuliah di teknik desain dan manufaktur tuh gimana? Belajar apa aja sih di sana? Jadi karena dibilang di awal ya manajemen bisnis versi Saintek. Jadi kalau kita di PPNS sendiri, mungkin aku jelasin dari semester 1 sampai 8 ya. Boleh. Jadi di semester 1 sampai 2 itu kita tuh harus mempelajari tentang sistem perkapalan. Jadi cara gambar teknik, terus tentang sistem-sistem di kapal itu kayak gimana, terus kayak dockingnya kapal itu seperti apa. Pokoknya materi dasar itu semuanya di semester 1 sama semester 2. Nah, di semester 3 sampai 8 ini baru kita fokus ke di teknik desain manufakturnya sendiri itu apa. Nah, kalau di desain manufaktur sendiri kita tuh lebih mempelajarinya ada manajemen proyek. Manajemen proyek itu ada penjadwalan. Terus juga ada manajemen produksi. Produksi itu seperti ada juga kayak contohnya kayak aku ambil skripsiku itu forecasting. Nah, ada forecasting, terus juga kita ada tentang mempelajari material karena kita juga ada desain produk. Jadi kita ngedesain komponen-komponen kapal sesuai dengan sesuai dengan standarnya gitu. Ada standar Amerika dan juga Jepangnya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan material yang digunakan biar istilahnya kalau kita bangun kapal nih pasti kan ada komponen-komponen kapal yang sebagai pendukung. Biar kapalnya ini ngambang ya, istilahnya ngambang gitu, jangan nggak tenggelam kayak gitu. Jadi kita harus memilih komponen-komponennya. Nah, seperti itu yang kita pelajari gitu. Sebenarnya kalau mau diringkas ya, lagi kalau teman-teman juga dari sahabat kelas pintar bingung nih, ini sebenarnya kayak gimana? Mungkin kalau teman-teman pengen masuk teknik sipil, teknik arsitektur atau teknik metalurgi, kalian bisa masuk di teknik desain manufaktur. Karena semuanya kolaborasi, mereka menjadi satu jurusan yaitu desain dan manufaktur gitu. Kayak gitu, malah lebih banyak lagi ya yang dipelajari. Iya, benar. Dia benar-benar super duper luas gitu. Nah, kalau seangkatan itu berapa orang sih kalau di teknik desain dan manufaktur? Nah, ini biasanya kalau teknik tuh pasti kayak cowok nih, pasti banyak cowok. Mayoritas cowok nih pasti gitu kan. Jadi kalau di jurusan aku sendiri itu tuh 50-50. Jadi memang masih imbang ya. Iya, masih imbang cewek cowoknya karena memang ada sistem manufaktur, ada desainnya sendiri kan ya udahlah cewek cowok itu bakal tetap suka gitu loh istilahnya. Tapi kalau di jurusan lain malah ada cuma kayak 1 orang ceweknya. Cuma 2 orang kayak gitu. Mungkin kayak mayoritas cowoknya ya. Iya, lebih mayoritas cowok. Tapi kalau memang di jurusan aku tuh 50-50 kayak gitu. Untungnya kayak gitu sih. Jadi kayak aku sebagai cewek nggak, ya Allah aku kekurangan teman cewek, nggak. Aku nggak pernah merasa seperti itu karena banyak juga gitu. Masih sama lah ya. Iya, masih seimbang. Iya. Nah, kalau Kirana sendiri ikut organisasi nggak sih di teknik desain dan manufaktur sendiri atau di kampus lah gitu? Oke, kalau aku di
kampus sendiri memang aku aktif ya, cukup aktif untuk di beberapa kegiatan seperti organisasi maupun kepanitiaan di acara-acara besarnya kampus kayak gitu. Aku juga ikut di luar kampus kayak gitu. Memang aku punya target sih. Karena kita juga harus pasti dong punya target. Maksudnya kita mahasiswa ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau ya langsung pulang ya nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi memang suka yang meriwehkan diri, suka mensibukkan diri. Jadi aku ikut organisasi. Kalau di kampus sendiri aku sebenarnya ikutnya himpunan. Oh, himpunan. Ya, himpunan mahasiswa, dan juga aku ikut di komunitas radio. Jadi ada komunitas radio, aku ikut itu. Jadi announcer kah atau jadi apa tuh kalau di komunitas radio? Announcer. Oh, announcer lah. Iya. Gitu. Jadi aku ada dua, ya komunitas radio itu sama di himpunan mahasiswa. Kalau di eksternalnya sendiri? Kalau di luar kampus sendiri aku ikut beberapa organisasi kayak mental health gitu, yang memang basisnya mereka membahas tentang mental health kayak gitu, dan aku di sana ambilnya di event, divisi event. Jadi memang aku suka terjunnya itu di bidang-bidang event kayak gitu. Soalnya dulu tuh pengen banget Kak jadi kerja di IO. Oh gitu, punya impian kerja di IO. Jadi makanya aku selalu ambil, kalau di mana-mana pun itu selalu ambilnya fokusnya di divisi event kayak gitu. Oh, interestnya banyak juga ya dari Kirana sendiri. Harus kemana-mana dikulik. Kemana-mana. Ya sih nggak apa-apa. Selagi masih ada kesempatan dan waktu, kenapa enggak kan ya? Iya, soalnya karena menurut aku tuh kita tuh passionnya bisa ganti-ganti. Iya, benar. Kita nggak tahu nih, mungkin di umur aku 19 tahun kemarin passion aku mungkin di bidang event, tapi setelah aku di umur 22, aku spill umur. Di umur 22 tahun aku pengennya fokusnya memang di sosial media aja, untuk buat kayak creating content kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Mungkin di umur selanjutnya bisa beda lagi. Iya, bisa beda lagi gitu. Ya ngulik-ngulik aja lah ya keinginan dan passionnya di mana. Benar banget, mumpung masih muda kan ya. Benar banget. Oke, Kirana, kan tadi kan kita udah tahu ya kuliah di teknik, desain, dan manufaktur. Tapi gimana sih kondisi atau lowongan pekerjaan di teknik, desain, dan manufaktur sendiri gitu? Apakah emang cuman buat spesifikasi perkapalan aja gitu? Boleh dijelasin? Oke, aku selalu sering dapat pertanyaan sih. Lebih ke keluarga suka tanya, berarti kamu nanti kerjanya di kapal? Atau enggak teman-teman dari luar kampus, kamu nanti kerjanya di kapal? Kayak enggak, sebenarnya kalau aku di kampus ini bilangnya DM, jurusan DM. Atau desain manufaktur itu tuh luas banget, super duper luas. Seperti tadi aku udah bilang ya, kalau memang jurusannya kita itu kayak kombinasi dari beberapa jurusan-jurusan yang ada di PTN kayak gitu. Betul. Ada teknik sipil, terus ada arsitektur, juga ada metalurgi gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau mau dispesifikin lagi, itu bisa ke drafting. Drafting itu nanti megangnya tuh mesin CNC. Jadi nanti buat komponen pakai mesin CNC gitu. Itu di perkapalan juga kah atau bebas? Bebas. Iya, bisa di mana aja. Bisa di mana aja, bisa di perusahaan apa aja gitu, nggak harus kapal kayak gitu. Terus yang kedua bisa di product manager. Nah, product manager kan banyak kayak di bank juga ada product manager. Nah, itu kita bisa butuh product manager. Iya, benar. Jadi product manager itu bisa gitu. Jadi memang luas banget kamu mau. Tapi kalau untuk business development belum bisa ya, karena memang berbeda gitu. Karena ini fokusnya lebih ke saintek kayak gitu. Emang banyak sih, super luas, kayak kamu mau masuk kerja apapun itu masih bisa gitu, karena kamu masih mempelajari hal tersebut kayak gitu. Berarti yang berhubungan sama produk sendiri ya? Iya, lebih ke berhubungan dengan produk sih sebenarnya kita, manajemen dan produk gitu. Oke, Kirana, aku juga penasaran sih sebenarnya. Apakah Kirana setelah lulus ini terus mencari pekerjaan? Nah, cari pekerjaannya ini inline sama jurusan yang kamu tekunin sekarang gitu? Jawabannya ada 50-50 ya, iya atau tidak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau iyanya tuh aku sebenarnya lebih pengen fokus di product manager, makanya aku sekarang memang di skripsi sendiri aku memang fokusnya di manajemen proyek, manajemen produksi, lebih ke forecasting kayak gitu-gitu. Karena aku memang outputannya pengen ke product manager. Tapi kalau misalnya ada rencana lain, pasti kita punya plan lain dong. Nah, plan lainnya aku memang pengen fokus di public relation atau enggak di social media spesialis yang seperti yang aku tekuni sekarang ini kan, kayak gitu. Jadi memang ada dua hal gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa jalanin dua-duanya ya alhamdulillah ya, cuannya lebih banyak gitu. Lebih luas juga. Iya, lebih luas kayak gitu. Makanya sebenarnya agak 50-50, tapi kita nggak tahu
Setelah lulus nanti dilihat yang mana yang menerima ya, karena flow aja ya. Iya, karena pasti ini balik lagi kayak waktu awal-awal masuk kuliah kan, benar. punya banyak pilihan, akhirnya keterimanya di sini juga kayak gitu. Dan sekarang juga masih ngulik-ngulik kan passionnya, terus kayak kepengenannya kemana gitu kan ya. Sekarang lagi pengen belajar hal-hal baru lagi, jadi biar bisa menguasai banyak hal, harapannya kayak gitu. Betul. Nah, Kirana, pasti kan sahabat kelas pintar nih ya, yang udah kelas 12 nih apalagi, pasti kan galau sama jurusan gitu. Nah, Kirana sendiri punya tips-tips nggak sih? Tips-tips ala Kirana nih buat sahabat kelas pintar yang galau jurusan supaya nggak galau tuh. Oke, dulu waktu aku SMA memang aku nggak terlalu menggalaukan jurusan apa untuk kuliah ya. Soalnya memang tujuan awalnya kuliah itu aku pengen, memang fokusnya pengen cari ilmu gitu, pengen cari ilmu kayak gitu. Nah, yang kedua aku cuman suka ngitung gitu. Pokoknya aku ngitung. Jadi aku tuh waktu nyari jurusan itu aku nyari jurusan yang banyak hitung-hitungannya mata kuliahnya. Nah, mungkin kalau teman-teman sahabat kelas pintar kalau mau cari jurusan mungkin lihat dulu apa yang disukai dari pelajaran di sekolahan. Mungkin sebenarnya pelajaran SMA itu cuma sekian persen aja di kuliahan. Nah, mungkin bisa dilihat mungkin suka ngitung-ngitung atau suka hafal-hafalan, bisa dilihat selinear apa dengan jurusan yang pengen dipilih kayak gitu. Makanya aku ambil teknik desain manufaktur juga kan karena ada perhitungannya kayak gitu, ada manajemen produksinya, ada bagian manajemennya, ada perhitungan-perhitungan lainnya kayak gitu. Berarti penting buat sahabat kelas pintar tahu ya kepengenannya tuh kemana gitu kan ya. Iya, karena yang paling aku kan aku sekarang kan mau masuk perguruan tinggi. Nah, aku udah bilang sama dia, kamu lihat deh mata kuliahnya gitu. Kenapa harus lihat mata kuliah? Oh, enggak, biar kamu tuh udah tahu, kamu udah bisa cari-cari materinya. Bisa dibilang ambis di awal dulu ya. Tapi aku merasa aku dulu salahnya tuh aku nggak cari-cari tahu tentang mata kuliahnya. Jadi pas aku juga, ya? Iya, jadi pas aku masuk tuh aku kaget gitu, ini kayak merasa salah jurusan. Itu kan pasti terjadi ya, sering terjadi di beberapa orang. Jadi biar tidak merasa seperti itu, ya coba kamu pelajari dulu mata kuliahnya apakah memang sesuai dengan harapan, sesuai ekspektasi. Pasti kan kita punya ekspektasi ya. Kayak gitu. Biar nanti pas udah masuk nggak nyesek gitu loh, kayak oh gini gitu, udah ada bayangan gitu ya. Iya, udah siap tempur nih kayak gitu. Oke, itu berarti tips-tips ala Kirana buat sahabat kelas pintar yang galau jurusan ya. Iya, oke. Nah, sahabat kelas pintar, penting untuk kita tahu apa yang kita suka supaya kita nggak salah ambil jurusan. Tapi tenang aja, kelas pintar punya PTN di mana kamu bisa melakukan tes minat dan kepribadian yang ngebantuin kamu supaya mengetahui jurusan yang tepat buat kamu. Ih, keren banget. Kalau kayak gitu tuh udah nggak ini lagi ya kak, udah nggak bingung. Iya, nggak bingung jurusan lagi. Mungkin nanti sahabat kelas pintar bisa langsung coba aja tes minat dan kepribadiannya. Biar lagi nggak bingung-bingung nih, aduh aku nanti masuk jurusan apa ya. Biasanya kan pasti kayak gitu. Iya, bener banget Kirana. By the way, makasih ya Kirana udah sharing dan kasih insight tentang jurusan teknik desain dan manufaktur kepada sahabat kelas pintar ya. Ya, sama-sama kak. Aku juga mau makasih juga dikasih kesempatan buat sharing-sharing tentang jurusan aku di teknik desain dan manufaktur. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat kelas pintar bisa mendapatkan insight baru ya terkait jurusan teknik desain manufaktur itu seperti apa gitu loh. Siapa tahu pengen coba gitu loh masuk jurusan tersebut. Ya, pasti dong. Nah, itu dia sahabat kelas pintar episode ke-6 dari podcast Pintar Pilih Kampus. Makasih buat sahabat kelas pintar yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini memberikan manfaat kepada sahabat kelas pintar ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kelas Pintar karena bakalan ada episode lainnya yang gak kalah seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!